Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala amma ba'du. Ya, teman-teman, pada pagi hari ini marilah kita bersama-sama baca sholawat, belajar stem suara ya. Stem suara itu untuk pujian-pujian di musola atau bahkan untuk belajar kalau kita dibutuhkan orang baca sholawat atau apa, supaya kita bisa dan mampu menguasai tekniknya. Semuanya perlu belajar ya. Dengan belajar insya Allah semuanya akan bisa. Mari kita belajar suara. Kalau untuk murid-murid azan, kalau azan belajar agak panjang nadanya supaya enggak pendek-pendek. Kalau kependekan nafasnya enggak kuat, itu nanti hasilnya kayak komat, cepet. Jadi intinya sebelum baca Quran atau sebelum bersuara, kalau pingin hasil suaranya itu agak panjang, awet, nggak gampang habis, itu harus tarik nafas dulu dari hidung. Tarik nafas yang paling baik adalah ambil nafas dari hidung, nanti dikeluarkan lewat mulut. Ya, saya praktekkan ya. Ambil nafas, simpan di perut dan dada. Jadi jangan disimpan hanya di dada saja, kurang banyak. Misalnya gini. Jadi perut kita mengembang, itu menandakan udara kita masuk ke perut. Makanya jangan kenyang-kenyang. Kalau perut kenyang full makanan, nggak bisa menyimpan udara untuk bersuara. Makanya sebelum kita konser, sholawat atau qiraah atau azan atau apa, kalau ingin bersuara keras, usahakan tidak makan, hanya minum sedikit saja, ngisi gorokan, supaya tenggorokan tidak kering. Usahakan perut kosong sebelum itu 2 jam atau 1 jam sebelum. Pokoknya tidak boleh terlalu kenyang, nanti nggak bisa tarik nafas. Nanti coba ya, kita belajar dulu tarik nafas. Tarik nafas dan tahan. Nah, itu latihannya, latihan pernafasan. Tarik nafas, dikeluarkan lewat mulut pelan-pelan. Jadi kalau nggak dibiasakan, nggak terbiasa, sulit ya. Biasanya belajar satu surat, belajar usahakan kan tidak boleh putus, tidak boleh berhenti sebelum tanda waqaf atau akhir ayat. Kalau kita mutus boleh
berhenti nggak kuat, asal diulangi lagi. Kita belajar sholawat apa? Ini buat teman-teman supaya lebih enak didengarkan. Kita mengambil sholawat ini bisa belajar pokoknya usahakan kita kumur-kumur dulu, tidak dalam keadaan habis makan apa belum minum, tenggorokan bisa serak. Ini ada Wada'ang sohali abi. Ini buat ujian bagi anak-anak murid juga nggak apa-apa kalau bisa. Jadi kalau belajar ini enaknya di aula ya. Kalau di rumah mungkin orang tua kalian terganggu habis di kamar, mungkin terganggu, nanti dikira orang nggak waras. Kalau di pondok, kalau di aula bisa bebas. Kalau teman-teman ingin belajar di sini, ya monggo bisa los di sini. Mau jerit-jerit kayak apa ya nggak dengaran orang-orang. Coba ya. Ini ada sholawatan Qod'ang sohali abi. Ini dulu dipakai, sebenarnya lagu lama. Ini dari muda saya ini sudah ada dari kecil. Kalau yang melantunkan enak kan beda rasanya yang di YouTube. Kalau saya kan belajar. Wada'ang sohali abi warabbat bi husniha ummi wa arsyadanil ustad wal muallimi. Pernah dengar ya teman-teman? Ayo coba tarik nafas dulu. Allahumma sholli ala Muhammad. Qad ansohali abi warabat bi husniha ummi wa arsyadanil ustad wal muallimi ummi wa arsyadanil ustad wal muallimi. Mudah-mudahan nanti hasilnya bagus. Kalau di sini suaranya menggema, kayak di studio. Nanti ada ini dasarannya, vokal pertama, kemudian yang kedua kalau ada backing vokal melanjutkan. Qad ansohali abi warabat bi husniha ummi wa arsyadanil ustad wal muallimi.
artinya enak ya, artinya bisa menyentuh. Kalau tahu artinya enak, artinya ayahku telah memberi nasihat kepadaku, ibuku mendidikku dengan kebaikannya, guru dan pengajar, guru-guru ustadz telah mengajariku. Tapi ini jawabannya, kenyataannya ada seorang pelajar, seorang anak mungkin agak bandel ya, dinasihati bapaknya, ibunya, dididik kebaikan, guru telah mendidiknya juga, ustadz. Ini refnya, ayo bersama-sama tarik nafas supaya kuat. Lakin faqad ahmaltun nusha wal irsyada. Ini goyanya kurang ya, tapi lumayan. Tapi kayaknya kurang tinggi ya. Nanti tadi ngambilnya qad sohani li abi warabbat bi husniha ummi wa arsyadani ustadz wal muallimi ummi wa arsyadani ustadz wal muallimi. Kalau nada do, nada rendah masih bisa. Tapi kalau refnya ini agak susah ya, karena lama nggak bengok-bengok. Apalagi pagi. Kalau pagi suara kan masih, ibaratnya kendaraan belum panas. Biasanya kalau sore, malam, siang itu suara sudah ringan, sudah enteng. Nanti tadi refnya kurang tinggi. Ini belajar stem suara. Stem suara kan ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ada nada do rendah, tinggi sampai tinggi. Lah suara enaknya biasanya suara yang keras dan tinggi. Nah ini kita belajar bersama-sama ya, supaya suara kita enak didengar, lumayan lah, biar tidak keluruk. Nanti kalau tinggi nggak di latih keluruk, pas tau tinggi kecekeluk kayak lari itu. Kita agak keras ya, kalau tinggi itu, pingin tinggi itu harus dikeraskan, ditekan, dilos. Lakin pengambilannya mungkin ini agak mulai berat. Kayak didorong. Lakin faqad ahmaltun nusha wal irsyada walam akun musgiyan rusdan min ayyi famin wa anzaltu likullin hububar rih masalan taruhu bil adani taghniyatan nasimi. Belajar kalau pagi belajar nada tinggi ya, supaya suara kita agak los, tidak gremeng, fales kayak suara saya agak
fales ya. Ini perlu dilatih bengok-bengok, berteriak, tapi jangan di rumah, dikira nanti kebakaran atau kebanjiran. Banjir, banjir, tolong, tolong. Gimana teman-teman, refnya agak tinggi ya. Ini untuk belajar stem suara. Kita ulangi lagi ya. Ini penting untuk ngaji Quran, nafas kita supaya tidak tersengal-sengal. Kalau ayat yang pendek mungkin semua bisa, tapi kalau ada ayat yang panjang ini kadang memaksa untuk meneruskan sampai akhir ayat. Kuat gak kuat sampai habis. Sebenarnya kan gak boleh bernafas di tengah-tengah ayat atau belum waktunya waqaf, belum waktunya akhir ayat. Caranya berhenti dulu, diulangi. Nah, latihannya juga latihannya lebih cepatnya enak gini. Latihan pernafasan dulu dari hidung, tarik, simpan perut dan dada, terus bersuara. Itu butuh latihan ya. Latihan. Kita ulangi lagi ya. Qad ansahali abi wa rabbas bi husniha ummi wa arsyadani al-ustad wal muallimi ummi wa arsyadani al-ustad wal muallimi. Tarafnya sekali lagi ya. Setelah itu sudah kita istirahatkan, tidak boleh diproses sampai habis suaranya. Besok lagi, tiap hari harus dilatih. Ini nada tingginya kita ambil di muallimi, langsung. Lakin faqad ahmaltun nusha wal irsyada walam akun mushiyan rusdan min ayyi famin wa anzaltu li kulli lubu barrih masala taruhu bil adhani tawni yatan nasimi. Ya, tadi ada seorang, yang arti yang kedua tadi, ada seorang anak perhatikan oleh orang tuanya, dinasihati, dididik oleh ibunya, diajari oleh ustadznya, tapi telah disia-siakan nasihatnya dan ajaran itu, dan tidak mendengarkan ajaran apa yang keluar dari mulutnya, tidak digubris. Jangan ya dek, jangan ya. Jadi kalau kita dinasihati itu bukan berarti kita dibenci. Kalau kita dinasihati orang tua, guru, bapak, bukan berarti dia benci kita. Justru dia itu sayang kepada kita. Kalau coba orang tua dan guru tidak sayang kepada kita, tidak ingin kebaikan kepada kita, dia mungkin tidak, diam saja,
masa bodoh. Itu ya, besok kita lanjutkan. Ini untuk pembukaan pertama, insya Allah besok belajar lagi. Yang kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.